Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah lihat jadwal 8.40 yang betulnya ya. Tadi di perasaan 8.20. Selamat pagi semuanya. Selamat Boleh pagi. on cam semuanya ya biar saya bisa melihat satu persatu. Hari ini kita akan berkenalan dulu. Semuanya itu kalau di spot ada 7 orang ya, Astrid ya? Iya Ibu, 7 orang. 2 orang. Ini berarti masih 2 orang lagi belum join. Iya Bu, Ya. Tadi pagi ada kuliah kan dengan Pak Johar ya? ada Ibu. Ada semuanya, hadir nggak semuanya? Semuanya hadir Bu. Hmm. Nah, coba di ini yang belum hadir di kontak barangkali. Baik Bu. Oke, nggak apa-apa sambil kita ini ya sudah 6 orang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam bertemu dengan saya di pertemuan pertama ya. Sebenarnya perkuliahan seharusnya mulai Jumat yang lalu, tapi Jumat yang lalu itu semuanya kuliah umum ya. Oke, yang baru masuk. Jadi sudah datang ke UPI semuanya Jumat yang lalu. Sudah Bu. Sudah Sudah, ya. Bu. Oke. Bapak Ibu sekalian, hari ini dan selanjutnya berarti ya jadwal kita saya tidak akan mengubah jadwal ya, tetap di 8.40 sampai tapi mungkin setiap pertemuan saya hanya sampai jam 10 ya karena berikutnya ada kelas S1. Jadi kalau kecuali nanti mungkin sudah di pembahasan ya, ada pembahasan tugas. Nah, mata kuliah. Nah, sebelum kita mulai menjelaskan ini, saya menyampaikan RTS. Barangkali saya ingin perkenalan dulu. Eh, Kalau dari saya sih jelas nama saya Leli Swedaningsi ya. Saya tugas di arsitektur atau dulu masih Tekbang ya, teknik bangunan. Eh, dari sejak 97. Berarti sudah berapa tahun ya saya? Ya, cukup lumayan lah. Sudah 97 sekarang 25, Bu. udah 25 tahun ya. Iya Iya. betul. Berarti sudah tua gitu saya. Jadi sudah cukup lama di sini dari mulai masih tekbang artinya bersatu dengan yang sipil. Nah, 2006 kita terpisah departemen, ada Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur, Departemen Pendidikan Teknik Sipil gitu.
Nah, sekarang departemen tidak ada, jadi prodi arsitektur, prodi pendidikan teknik arsitektur, dan S2 arsitektur ya. Alhamdulillah ini berarti Bapak Ibu itu angkatan berapa ya? Kita mulai S2 itu 2021 ya, kan 2002 saya lupa. Kalau S1 arsitektur yang non-dik baru mulai di 2011 gitu ya. Jadi memang ibunya, cikal bakalnya itu pendidikan teknik arsitektur ya. Jadi yang pendidikannya. Nah memang kita ex-IKIP ya. Dulu semua program studi itu adalah program studi untuk mempersiapkan guru gitu. Ya, tapi sejak 99 berubah jadi universitas, maka terbuka prodinya ada dik dan non dik begitu ya, HW dan Mendik. Nah itu mungkin barangkali karena saya S1-nya dari sini IKIP Bandung ya, belum UPI dulu 91 di prodi pendidikan teknik arsitektur, tapi jurusannya masih teknik bangunan. S2 saya di teknik arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, sambil konsentrasi arsitektur kota, gitu, kota dan kawasan. Terus S3 kembali lagi di UPI, di Pasca Sarjana Pendidikan Teknologi dan Kejuruan untuk pendidikan vokasi. Gitu. Dan ya bidang keahlian saya fokus pada kota dan arsitektur komunitas, kemudian vokasi bidang arsitektur, dan saya juga punya eh, konsentrasi atau minat saya passion saya di gender juga, gender pendidikan vokasi dan arsitektur begitu. Mungkin itu kurang lebih dari saya. Saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Kalau di S2 ada juga Unfulen yang sejarah arsitektur. Lalu kadang bergantian dengan Bu Ilham di teori dan kritik arsitektur dan kawasan begitu. Kurang lebih seperti itu. Silakan sekarang giliran Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri, dan mohon kameranya di-on-kan biar saya bisa melihat langsung. Silakan, mau siapa dulu? Dari Astrid dulu, silakan Astrid. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Astrid Aprafiani. Saya asalnya dari S1 Pendidikan Teknik Arsitektur, angkatan 2007. Sekarang domisili Ya, di Astrid itu Bandung. 2007 barusan Ina bilang. Iya, Bu. Itu ya sama siapa? Opi ya? Iya, sama OPI, Ibu. Sama Opi. Oh iya, benar. Iya. Ya dilanjut. Sekarang pekerjaannya di konsultan lanskap, Ibu, di Bandung. Oh di Bandung, masih di Iya, Bandung. masih di Bandung. Oke. Sedang menangani proyek apa sekarang Astrid? Sekarang ada di master plan, Bu. Hanya kalau saya di jabatannya itu hanya di administrasi dan keuangan, lalu legal, Ibu. Oke, oke. Yang silakan yang selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Astrid. Oke, izin Bu, perkenalkan Ya, nama silakan. saya Taufan. Ya, silakan Pak Saya Taufan. S1 dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Mhm. Saya berdomisili di Mamuju. Saya aktivitas saya adalah konsultan manajemen konstruksi untuk proyek eh, proyek balai perumahan PUPR, dan saya kolaborasi dengan beberapa teman-teman IAI dari Jakarta, dari luar Sumbar. Saya Ketua IAI Sulawesi Barat, Bu. Oh Demikian. iya, Bu. Pak Taufan yang ketua IAI ya, saya lupa. Iya, Kita siap. sudah ketemu sebenarnya waktu wawancara ya. Siap, siap. Ya, ya, Bu, ya. Terima kasih Pak Taufan. Jadi ini posisinya di Sulawesi, di mana tadi? Mamuju ya Pak? Mamuju. Di Mamuju. Jadi jauh ya. Jadi di sana kan Bapak sekarang posisi di Mamuju. Di Mamuju, Bu. Oke, baik. Kemarin Selamat. hadir di Bandung, Bu. Oh, kemarin hadir pas saat itu apa? Kuliah umum. Iya, kuliah umum, ya. Bagus, Pak.
Terima kasih Pak Topan. Mudah-mudahan Terima kasih Bu. Ya, lancar nanti izin sampai. menyimak Bu. Ya, Ya, ya. oke. Selanjutnya Siap. silakan. Ya, saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Edi Kurniawan, Bu. Sama lulusan Universitas Muslim Indonesia juga di Makassar. Mhm. Ya, kebetulan saya juga salah satu anggota IAI Sulbar, Bu. Pengurus IAI Sulbar. Ya, kesibukan sehari-hari itu, Bu. Kebetulan saya ada biro konstruksi di Makassar. Oke, jadi sama ya Ya, Bu. di Sama. Mamuju ya. Oke, Kalau sekarang Bu berdomisili di Makassar. di Makassar. Iya, di Makassar, Bu. Ya. Tadi selain di IAI, di konsultan apa Pak? Kebetulan saya ada biro konstruksi, Bu. Di biro konstruksi. Iya, Nangani sendiri Pak. ya Edi menangani sendiri. sendiri, Bu. Iya. Oh, siap. Terima kasih Pak Edi. Ya, Selanjutnya ya. silakan. Ibu izin berkenalan. Ya. Nama saya Fahita Sabira, biasa dipanggil Fahita. Sebelumnya S1 kuliah di Arsitektur UPI, angkatan 2014. Iya, Oh, Pak kita dari UPI ya? Arsitektur ya? iya, iya, 2014. iya, angkatan 14. 14, oke. Domisilinya sekarang di Bekasi, sedang bekerja di lembaga sosial yang fokusnya di lingkungan dan pendidikan. Sekarang lagi proyeknya sama Hutama Karya, sosialisasi tentang pengolahan sampah sama untuk greenhouse gitu di salah satu wilayah Jakarta. Oke, terima kasih Pak Kita. Saya tuh Terima kasih, Bu. wajah alumni itu suka apa cuma lupa begitu ini yang arsitektur PTA angkatan berapa. Iya. Menghafal mahasiswa juga sekarang kayak perwalian aja, kalau dulu dekat gitu hafal semua, sekarang perwalian tahu-tahu lulus aja 4 tahun gitu sampai dia hafal kamu namanya siapa siapa dan yang mana itu ini faktor U ya asli sudah ya ngajar aja udah 25 tahun. Silakan yang selanjutnya Pak Andi Jainal, silakan Pak Andi. Oh, mau Pak Farid dulu, mangga siapa aja dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Ya. S1-nya kemarin lulus di Universitas Muslim Indonesia di Makassar dan berasal dari Sulawesi Barat. Dan saya juga anggota IAI Sulawesi Barat, tapi lagi domisili di Makassar sekarang. Sekarang di Makassar. Sedang Iya. menangani proyek apa Pak Farid? Kemarin habis ngerjain rumah pribadi sih, Bu. Jadi punya ini sendiri, konsultan Iya, Bu. sendiri. Iya, Bu. Benar. Ya, terima kasih Pak Farid. Ya, Bu. Selanjutnya silakan. Bisa perkenalkan Bu ya. Nama saya Pak Andi Zainal dari alumni UMI Universitas Muslim Indonesia. Ya, juga anggota IAI Sulbar Bu. Misalnya sekarang ini domisili saya IAI mana Pak? Suaranya kurang jelas, mohon maaf Pak. dari IAI Sulbar Bu. Sama-sama Pak Sandi Tovan tadi bergabung situ. Oke. Ya. Ini orang Sulawesi semua ya. Iya Bu. Domisili sekarang ini di Bone Bu, di Bone Sulawesi Selatan. Kegiatan seharian saya itu di konsultan arsitek. 14 tahun ini Bu, banyak menangani bangunan pendidikan Bu. Ya, sekolah-sekolah gitu. Baik. Masih ada? Terima kasih Pak Andi Zainal. Ya, Bu. Masih ada yang belum? Sudah semuanya ya, Sri ya? Sudah semua, Ibu. Kan? Sudah, Ibu. Yang belum hadir siapa? Yang Pak Takdir, Pak, Bu. Memang berhalangan hadir? Iya, Bu. Iya, Bu. Perjalanan Mungkin tadi. lagi di jalan, Bu. Perjalanan. Gitu. Dari sana juga, dari Sulawesi juga? Iya, Bu. Dari Sulawesi juga, Bu. Ya, Sulbar juga, Bu. Ini apa kuliahnya mesti pindah ke Sulawesi gitu ya, orang Sulawesi semua. Gitu. Kita yang kita Iya, sama asli harus kita buka yang ikut ke cabang Sulawesi. sih, Bu, nih di Sulawesi ini.
Baik. Nah, dan ini semua memang Bapak-Bapak ini memilih untuk konsentrasi riset ya Pak ya, tidak ke desain. Oke. Nah, jadi sebelum saya nanti menjelaskan RPS sama program semester di mata kuliah ini, saya ingin brainstorming sedikit lah sebelumnya ya. Kira-kira kalau dulu kan S1-nya yang Mondik ini yang dari Sulawesi terutama, kalau Astrid sama Pak Kira karena alumni kami, jadi saya tahu betul begitu ya apa itu jalur penyelesaian studinya. Dulu Bapak-Bapak ini tugas akhir kan ya waktu S1 ya, Iya. kerjaan proyek ya. Ya. Oke. Nah, kalau di mata kuliah saya ini metodologi penelitian, artinya kita akan mempelajari berbagai macam begitu ya, atau mempelajari pendekatan dan berbagai macam metodenya dari masing-masing pendekatan itu untuk melakukan riset. Risetnya riset apa ya? Tentu riset di bidang arsitektur begitu. Bisa dengan pendekatan kuantitatif, bisa dengan kualitatif. Nah, sebelum itu barangkali Bapak Ibu sekalian tentu sudah sangat familiar ya dengan apa yang disebut metode penelitian. Kira-kira sudah terbayang nggak apa itu metode penelitian? Beda ya metode dengan metodologi? Beda nggak Pak? Kenapa ada metode disebut metode, kenapa disebut metodologi? Astrid mau menjawab masih di mute? Untuk metodologi mungkin lebih ke keilmuannya ya Bu ya. Iya. Untuk metodenya jenis-jenis penelitiannya Bu. Tekniknya, metode itu teknik ya, cara begitu ya. Teknik atau cara, tapi metodologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentu ya, mempelajari berbagai macam metode penelitian begitu. Jadi kalau nanti di penelitiannya bukan metode, kan suka ada tuh bab 3. Bab 3 itu bukan metodologi penelitian tapi metode. Jadi karena dituliskan di bab 3 itu bukan ilmunya tentang metode, bukan. Makanya sering kalau di S1 bab 3 itu definisi-definisi, misalnya pendekatan adalah menurut siapa begitu. Teknik pengumpulan data adalah, nah itu sebenarnya tidak tepat. Jadi kalau kita berbicara metode ya berbicara teknik apa yang akan kita gunakan terkait dengan topik penelitian kita begitu ya. Nah, coba kita lihat dulu RPS ya dalam satu semester ini. Mungkin bagi Astrid yang backgroundnya pendidikan, teknik arsitektur, tidak asing karena dulu skripsi ya, penelitian. Nah, dari yang Nondi, ya tapi menurut saya sih bukan sesuatu yang baru juga karena kan tugas akhir juga diawali dengan riset, betul nggak ya? Pak Edi, betul nggak? Waktu Ya, mengerjakan proyek akhir kan kita tidak bisa ujug-ujug ya, ya betul. ujug-ujug mendesain, pasti ada riset dulu kan, Ada riset ya Bu. betul. Nah, kira-kira dulu Pak Edi Pak Edi Kurniawan apa tugas akhirnya, proyek akhirnya dulu di S1? Kalau saya Bu, perencanaan hotel bisnis. Hotel bisnis. Hanya saja Bu, ada konsentrasinya untuk membedakan hotel bisnis pada umumnya. Jadi saya risetnya itu kemarin Bu terkait masalah kan konsepnya building farming Bu. Artinya di mana hotel itu bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Nah, konsep risetnya kemarin itu yang dirisetkan itu adalah tanaman-tanaman yang bisa diadu padankan dengan iklim tropis, dengan lahan yang tanpa mesti harus terikat dengan suhu ini, suhu itu. Artinya dia ceritanya tanamannya itu bisa dipadu padankan dengan iklim ekstrim begitu Bu. Makanya risetnya lebih utamakan begitu. Adapun nanti riset terkait masalah bagaimana
sistematis pembangunan hotel bisnis itu memang tujuan anunya, tapi tujuan utamanya adalah untuk membedakan hotel bisnis pada umumnya itu penerapannya, ada konsentrasinya seperti itu. Oke. Seperti itu. Tapi sebenarnya semua yang sudah melalui pendidikan S1, riset itu bukan sesuatu yang asing ya. Penelitian betul. itu bukan sesuatu yang asing. Karena salah satu indikator tradisi ilmiah gitu ya, itu adalah dalam memutuskan sesuatu begitu ya, apakah keputusan desain, keputusan kebijakan, dan Betul. apa itu harus didasari oleh sebuah riset gitu. Nah, di riset, di penelitian itu kan disitulah kita komprehensif begitu ya, mulai dari kita tahu sebenarnya kita mau apa begitu kan. Kalau riset itu kan gitu dulu ya, bicara tentang tujuan, lalu juga ada masalah apa sih begitu. Misalnya tadi Pak Edi Kurniawan mau mendesain hotel bisnis, tapi hotel bisnisnya juga memiliki karakteristik tersendiri spesifik gitu ya, karena ingin berbicara tentang tadi farmingnya di situ, jadi mengintegrasikan kan bagaimana hotel yang fungsi utamanya adalah sebagai bangunan komersial begitu ya, komersial, tetapi di situ ya itu mungkin juga kita berbicara tentang green architecture dan sebagainya gitu kan. Nah tentu dari situ kan mesti ngerti tuh semuanya, tujuan desainnya, terus ada masalah apa sih begitu ya. Betul. Lalu riset itu memang harus dimulai dari sebuah masalah atau fenomena tertentu begitu ya. Nah kalau kita udah tahu masalah, tentu kan untuk memutuskan itu perlu teknik gitu. Metodenya apa untuk menyelesaikan itu? Kurang lebih seperti itu. Jadi betul. saya kira semua yang mengikuti perkuliahan metodologi penelitian di S2 itu sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan semua dari dasar, tapi mungkin dari pengalaman saya dari awal S2 ini dibuka memang mengampu mata kuliah metodologi, tapi tetap ternyata harus diingatkan kembali secara keilmuannya, lupa pendekatan kuantitatif itu apa, kualitatif apa, terus yang termasuk metode kualitatif itu apa saja, yang kuantitatif itu apa saja, apalagi diterapkan di bidang arsitektur begitu ya, karena sebuah riset, sebuah penelitian itu begitu ya akan sangat tergantung pada metode yang digunakannya. Salah metode, salah teknik, salah alat ukur, ya salah juga hasil penelitiannya gitu. Jadi jantungnya di situ. Ya ibaratnya ya kita ingin, ini sebenarnya klise ya, perumpamaan tentang sebuah istilah metode dari dulu. Kan kita ingin mengetahui panjang meja dengan berat meja, maka alat ukur yang digunakan pasti tentu berbeda. Salah alat ukur, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan kan, sesuai tujuan riset tadi. Ingin mengetahui panjang meja, tapi pakai alat ukurnya gitu ya, timbangan. Nah, seperti itulah. Salah metode itu seperti itu. Yang contoh yang paling sederhana dan paling sederhana dan ini clear gitu, jelas begitu ya, seperti itu. Pakai timbangan nggak akan ketemu tuh berapa kita tahu panjang meja, atau sebaliknya berat meja pakai meteran misalnya, nggak akan ketemu begitu. Nah nanti sama halnya dengan misalkan teman-teman sekalian ingin ya memulai riset itu memang dari tujuannya dulu apa begitu, tujuannya itu lalu digali ada masalah apa, memang ada fenomena apa memang di situ begitu ya. Nah itu selanjutnya. Baik, ini ada yang sudah gabung satu orang lagi, Pak. Silakan memperkenalkan diri, Pak. Pak Irfan ya.
Silakan Pak Ivan. Ya, lah Pak Ivan mah bukannya genap kan? Suaranya nggak kedengaran Pak Ivan. Assalamualaikum Bu Lilis, jelas suaranya? Salam. Ya, makanya kata saya tuh perasaan yang Meskipun di jelas. luar angkatan ini 6 kok jadi 7. Oh Pak Ivan ya. Pak Ivan gitu. Maka Pak Ivan, suara-suara terdengar? Iya. Halo. Terdengar Bu, iya Ya, ya, ya. jelas. Ya, ya mohon maaf Bu Lilis ini mendadak karena barusan di mata kuliah pratesis sama studio komprehensif diskusi dengan Prof Yudi berkaitan dengan mata apa penelitian. Terus Prof Yudi minta saya sit in di mata kuliah Ibu. Ah, gitu. Ya, jadi izin mendengarkan. Mungkin saya oke karena Oh, ada gitu. Tapi kuliah. tidak ngontrak mata kuliah metodologi penelitian. Pak Ivan kan ini jalur Tidak, konsentrasi tidak, perancangan ya di sana. perancangan tidak ngontrak Bu gitu. Iya. Iya, Baik. Jadi jadi tidak membuat tugas juga nanti. iya, mungkin izin Atau begini, mendengar. nanti kan karena ya itu baru saja saya sampaikan desain juga diawali dengan riset begitu. Nanti Ya, sebenarnya Pak Ivan semuanya juga saya tidak akan membuat tugas di luar dari rencana tesisnya ya. Jadi mungkin itu untuk memperkuat. Jadi nanti mudah-mudahan meskipun sitin tapi dapat gitu selesai apa analisisnya untuk kebutuhan desain gitu ya, riset untuk kebutuhan siap. desainnya begitu. Oke Pak Iya, Ivan, iya. kita Salam lanjutkan kenal buat Pak. rekan yang lain. Saya mohon off cam. Ya Mangga, mangga mangga. mangga. Iya. Nah saya izin share screen ya. Tadi kita baru ngobrol-ngobrol saja sih Pak Ivan sementara ya. Ini saya ingin share screen tentang rencana semester kita sebentar. Nah, terlihat ya Bapak Ibu. Ini rencana pembelajaran semester kita terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian, begitu ya. Kita lihat bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi magister arsitektur, konsentrasi riset tentunya ya yang wajibnya. Perkuliahan diarahkan pada pemahaman aspek keilmuan dan teknis metodologis begitu yang dapat digunakan dalam penelitian S2 bidang arsitektur. Nah, ini materinya tentu Belum meskipun saya belum sampaikan tadi Belum nampil, apa muncul, Bu. itu belum muncul seharusnya Bu, kalau halo Halo, Nggak muncul belum juga. belum muncul di masih oh belum muncul materinya Bu, belum muncul semuanya belum 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 Bu, muncul belum Bu, oh, masih dalam status folder itu Bu, belum oh terklik, kalau di sayanya sih sebenarnya sudah ini sebentar belum ya belum terbuka Bu. oke kalau begitu saya buka dulu padahal di sayanya sudah ya kalau begitu saya tutup dulu deh. Jadi masih folder ya Pak ya? Ya, Bu. Ya Bu, masih folder Bu, masih mungkin hang ya kali Bu, soalnya masih ada di folder perkuliahan, Oke, oke. ada 3 PPT. Saya lihat. Iya. Ya, karena semua ini tuh saya di drive tadi saya coba download dulu. Bentar. Apa ya? Kalau begitu saya close dulu semuanya.
Dulu. Ini mulai deh internetnya kalau di kampus seperti ini. Nah, sudah terlihat Pak? Sudah ya? Belum, masih bentuk Belum, folder. belum satu folder. Mungkin tersplit screen kali ya, Bu. Loh. Mungkin Jadi dia ini ada masih dua. apa Pak? Yang muncul masih apa Pak? Yang muncul masih itu, Bu, dalam satu folder S2 dengan tiga Tapi item ini sebenarnya udah PowerPoint. terbuka Iya. Pak. Kalau isinya belum, Bu. Coba dengan teknik yang lain. Dah, Ibu kenapa ya? Kok tidak bisa share? Gimana sekarang udah terlihat belum? Astrid, Belum, belum? Belum, Ibu. Bu. Masih Belum, belum, Ada Ibu. ya? Saya mau izin saya yang share screen, Bu. Oh, boleh. Kalau begitu saya kirim ke grup aja gitu ya. Iya, Kayaknya baik, Bu. nggak ada Mas. Saya kirim di grup. Oh, saya kirim di grup ini susah juga. Bentar. Laptop saya dari kemarin memang rada agak bermasalah. Jadi WA pun tidak bisa dibuka. Jadi bentar. Saya harus ini pun belum berubah ya? Masih belum, Ibu. Belum, Bu, belum. Sedang ada WA saya share drive ya. Astrid, emailnya apa Astrid? Saya izin di chat ya, Bu, ya? Ya Di boleh, chat Zoom. boleh. Bentar saya ini kan dulu apa drive-nya. Terus saya kirim copy linknya aja ya.
Coba Astrid dibuka drive Baik, Bu. saya itu. Saya stop screen dari Astrid yang share ya. Baik, Bu. Maaf, Bu, aksesnya ditolak, Bu. Bu, punten, ini aksesnya ditolak, Bu. Ada permintaan itu nggak, klik request-nya, permintaannya? Sudah, Bu. Sudah saya kirimkan. Sebentar. Astrid, ternyata belum UPEDU ya, emailnya ya? Masih belum, Ibu. Oh iya, harus UPEDU katanya. Gimana ya ini? Atau Ibu coba share screen dari Ibu lagi ya. Baik, Bu. Sekarang sudah terlihat belum, Astrid? Share screen Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ternyata, terima kasih. Tadi kenapa ya padahal? Baik, ya kita lanjutkan ya. Mungkin juga internet. Saya off cam juga ya. Kayaknya ini nggak kurang stabil juga ini internetnya. Nah, itu tadi yang saya bacakan deskripsinya ya. Jadi ini mata kuliah wajib sebenarnya bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi riset. Tentu konten perkuliahan selama 1 semester ini kita tidak banyak, saya terutama tidak banyak memberikan materi begitu. Meskipun saya harus menyegarkan kembali Bapak Ibu sekalian ya tentang seharusnya tinggal aplikasi gitu, tetapi tentu di tengah perjalanan sambil Bapak Ibu nanti merencanakan, memaparkan rencana risetnya, tesisnya, tapi saya di situ sambil menguatkan, mengarahkan begitu ya, mendiskusikan tentang metode yang tepat dari riset yang akan Bapak Ibu rancang begitu. Tentu saya akan tetap memberikan sedikit pengingat kembali tentang aspek keilmuan dari metode penelitian sampai pada teknisnya ya. Kemudian beberapa pendekatan atau pendekatan kuantitatif dan kuantitatif kita jelaskan. Nanti yang termasuk
metode di dalam pendekatan kualitatif apa saja, begitu, di kuantitatif juga apa saja metodenya. Kemudian prinsip-prinsip dasar dalam penelitian arsitektur, ragam dan ruang lingkup penelitian arsitektur. Jadi saya fokus ya, metodologi hampir semua sebenarnya ya, metode penelitian itu bisa digunakan ke beragam ilmu begitu ya, tetapi tentu akan sangat tergantung, tadi saya balik lagi, memilih metode penelitian itu begitu ya, harus tepat begitu, sesuai dengan tujuan riset kita begitu, rumusan masalahnya seperti apa begitu, baru kita akan bisa menentukan metode yang tepat untuk mengukur gitu ya penelitian kita. Nah, terus prosedur dan desain penelitian, contoh kasus dan penerapan penelitian arsitektur, penulisan laporan penelitian dan teknik penulisan karya ilmiah begitu ya. Ini sebenarnya komponen yang ada di dalam metodologi penelitian begitu ya. Jadi tetap harus saya sampaikan begitu. Nah, produk tugasnya tetap hasil akhir dari perkuliahan ini adalah Bapak Ibu menyelesaikan proposal tesisnya gitu. Nah, biasanya saya beririsan dengan mata kuliah bututin, yaitu kajian literatur ya. Apa nama mata kuliahnya saya lupa. Yang dengan bututin itu apa? Kajian apa nama mata kuliahnya saya lupa, tapi intinya mata kuliah di S1 di S2 S3 itu memang harus semuanya mengarahkan kepada begitu ya, kepada tesisnya supaya kuliahnya itu efektif, efisien. Makanya saya biasanya dibututin fokus pada kajian literaturnya begitu ya, di saya metodenya, sehingga di akhir semester mestinya itu satu bentuk proposal penelitian utuh selesai begitu, lengkap gitu. Jadi saya mungkin tidak akan banyak di tugasnya itu mengkaji bab 2-nya atau kajian literaturnya, itu di bagian mata kuliah bututin. Bututin akan menjelaskan bagaimana cara mempelajari ya, membaca jurnal hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti di seluruh dunia begitu, terus teknik-teknik reviewnya dan sebagainya, termasuk citasinya barangkali. Nah, tetapi di saya justru penguatan di begitu bagaimana teman-teman sekalian menentukan topik riset begitu, kemudian tujuannya seperti apa, kemudian merumuskannya dalam sebuah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, question research begitu ya. Lalu menentukan dari metode itu kan akan tergantung juga dari tujuan riset tadi, metode penelitian yang tepat. Jadi saya lebih banyak penilaiannya begitu atau mengarahkannya di bab 1 dan bab 3-nya. Jadi total hasil utuh mata kuliah saya dengan Ibu Tuti itu satu proposal penelitian, artinya dari bab 1 sampai bab 3 ya, seperti itu. Nah, kemudian apa saja dalam satu semester ini ya, tentu pertama yang kita sekarang ini ya, saya hanya mengantarkan saja hari ini sama program semesternya. Jadi nanti mungkin ada 2 slide yang saya jelaskan di awal sambil saya menjelaskan tugas awal. Jadi tugasnya akan bertahap, kita akan review tiap pertemuan begitu. Jadi setiap pertemuan ada progres meskipun sedikit begitu, sehingga tugasnya tidak hanya di akhir, tetapi kita proses begitu ya, dari mulai menentukan topik, menentukan tujuan, begitu, menulis pendahuluan, begitu, terus merumuskan masalah, begitu ya, dan sebagainya. Perkuliahan ini mungkin ya karena S2 ini apalagi peserta kuliahnya banyak yang dari Sulawesi, mungkin sampai akhir semester kita tetap daring. Tetapi jika begitu, terutama yang berdomisili di Bandung, ada yang kan nanti ada proses bimbingan dan asistensi ya. Kalau ada yang ingin bertemu tatap muka langsung juga silakan. Atau bapak-bapak yang dari Sulawesi kebetulan saya ingin ke Bandung, ya saya dengan senang hati
karena kalau buat saya ya, saya merasakan 3 tahun pandemi kuliah dengan daring dan luring itu memang berbeda begitu ya, berbeda. Apalagi karakter saya tuh senangnya interaksi langsung di kelas begitu ya, berkeliling kelas begitu, kemudian menulis di whiteboard begitu. Itu beda begitu dengan kita bertemu di media online begitu. Seperti itu. Nah, pertemuan kedua kita akan membahas tentang paradigma penelitian. Makanya sekarang saya sebenarnya, kita masih cukup nggak waktunya? Cukuplah, nanti 15 menit saya jelaskan tentang paradigma penelitian, baru minggu depan kita berbicara tentang prinsip-prinsip dasar penelitian ya. Itu. Urgensi penelitian, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Ini mungkin di minggu depan, saya sekarang hanya 2 slide saja nanti paradigma penelitian sampai pada tugas 1 gitu. Nah, kemudian sebenarnya awalnya sih mata kuliah ini diampu berdua, jadi biasanya saya fokus pada prinsip dasar penelitian kualitatif dengan berbagai macam metodenya begitu, dari mulai etnografi, fenomenologi, studi kasus dan sebagainya ya. Dan tentu yang akan kita bahas, yang akan saya contohkan juga adalah riset-riset di bidang arsitektur. Ya, kita fokus begitu ke situ. Kemudian, nah ini mulai bagaimana sebenarnya penulisan proposal penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif begitu ya. Pada prinsipnya sebenarnya ya ada perbedaan, tetapi pada prinsipnya sebuah proposal penelitian itu ya relatif sama begitu. Nah, tantangannya memang apalagi misalnya Bapak Ibu yang sudah lama di praktisi ya, tidak di dunia akademis begitu, memang ditarik kembali untuk membaca, terus menulis, menelusuri literatur ya, membaca jurnal-jurnal, apalagi sekarang itu kan syaratnya memang harus jurnal internasional ya, apalagi S2, karena prasyarat nanti literatur pun begitu ya, dalam tesis itu 50% jurnal ya, masalah 50%. Disertasi 80 apa 70. Kalau S1 masih 25% jurnal begitu. Jadi tidak hanya buku Bapak Ibu ya, buku literatur, tetapi justru karena gini, kita melakukan penelitian, meneliti sesuatu begitu ya, suatu permasalahan atau suatu fenomena begitu, itu tetap harus merujuk pada penelitian sebelumnya atau penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain begitu ya, oleh peneliti lain yang begitu ya membahas topik atau membahas isu, membahas kasus yang sama dengan kita. Tapi bukan berarti kita mencari penelitian yang sama judulnya dengan topik kita, bukan. Gitu. Nah, nanti secara teknis bagaimana menelusuri literatur sesuai dengan kebutuhan topik kita, itu nanti di mata kuliah Bu Tutin akan lebih diperdalam. Meskipun di saya pun tetap akan, karena selalu misalnya kita menentukan metode pun baik buku metodologi penelitian begitu ya, kuantitatif maupun kualitatif, maupun mempelajari jurnal atau artikel yang diterbitkan oleh jurnal yang dilakukan oleh peneliti lain. Nah, sekaligus di situ pun mempelajari metodenya begitu ya. Jadi yang kita review, yang kita citasi, yang kita refer artikel orang lain itu bisa itu dari isunya, bisa dari kasusnya gitu, bisa juga dari metodenya begitu. Ya, jadi kita bisa membuat sebuah proposal penelitian, kita bisa menuliskan sebuah proposal penelitian. Syarat utama dan syarat paling pertamanya adalah kita membaca dulu. Jadi saya kalau membimbing baik skripsi, tesis maupun disertasi, apa yang harus dilakukan Bu kalau kita mau
biar kita bisa menulis itu memang membaca, gitu ya. Kemudian yaitu tadi penulisan proposal, penelitian kuantitatif maupun kualitatif, menentukan pendekatan dan metode penelitian di RPA. Oke. Halo, terlempar ternyata ini internetnya tidak stabil memang di kampus. Oke, jadi saya ulangi share screen-nya ya. Menghilang sebentar. Tadi katanya Pak Johar juga begitu ya, lagi penelitian, lagi menjelaskan tiba-tiba hilang. Oke, terlihat sekarang Bapak Ibu? Iya Bu, sudah Ya Bu, ya terlihat. Bu, sudah terlihat Bu. Siap. Nah begini, kalau offline tidak mungkin dosen tiba-tiba menghilang gitu di kelas. Kalau online ya begini. Ya itu kemudian kita akan membahas juga isu-isu penelitian arsitektur, contoh penelitian arsitektur baik kuantitatif maupun kualitatif. Sebenarnya membahas contoh ini adalah dari kasus Bapak Ibu. Saya mungkin memberikan materi, sebenarnya bukan memberikan materi, mengingatkan kembali bisi hilap gitu. Orang Sulawesi nggak tahu ya bisi hilap itu apa gitu. Khawatir Bapak Ibu lupa begitu ya tentang prinsip dasar penelitian. Saya ingatkan, tetapi membahas isu ini adalah sebenarnya contoh-contoh yang topik Bapak Ibu sekalian gitu. Mungkin saya materi hanya cukup 4 pertemuan maksimal, kesananya kita akan bahas masing-masing rencana risetnya begitu ya. Nah itu jadi mungkin sampai pertemuan ke-5 atau ke-6 materi sudah saya selesaikan. Kesananya kita akan mereview begitu ya semua rencana penelitian Bapak Ibu. Kan kalau ini berenam cukuplah begitu ya. Mungkin pertemuan pertama kita bahas tentang bagaimana diskusi pertama, presentasi pertama kita akan membahas terkait dengan menentukan topik, tujuan penelitian, dan menulis pendahuluan misalnya atau latar belakang seperti itu. Oke, mungkin itu kurang lebih lah ya kita rencana dalam 1 semester RPS-nya sedemikian. Jadi CP-nya adalah setelah menyelesaikan perkuliahan metodologi penelitian ini, Bapak Ibu memiliki kompetensi begitu ya di dalam penulisan proposal penelitian begitu. Dan saya berharap rata-rata dari semua mahasiswa magister yang di metodologi penelitian ini membuat proposal, meskipun misalnya hasilnya belum sempurna sampai ke nanti prasyarat tesis, tapi rata-rata risetnya memang itu begitu terkait dengan yang di mata kuliah metodologi penelitian, nggak berubah gitu. Dan saya harapkan memang tidak berubah. Kita kalau S2 S3 kan sebenarnya prinsip pembelajaran heterogogi gitu kan, berdasarkan apa yang dibutuhkan Bapak Ibu begitu. Sehingga perkuliahan itu hanya untuk menguatkan saja. Jadi fokus pada rencana akhir studinya seperti apa gitu. Itu barangkali dari situ ada yang mau disampaikan dari rencana studi tadi, rencana pembelajaran. Tapi siap ya sampai akhir semester selesai proposal penelitiannya tuntas. Pak Andi Jainal siap ya, harus selesai. Saya coba ingin sampaikan meriwain sedikit ya tentang paradigma. Baru minggu depan kita akan bahas tentang perbedaan kuantitatif, kualitatif, lalu apa saja yang di penelitian arsitektur bisa menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Nah, sudah dan share screen-nya bisa dilihat. Saya sudah
PPT. Gelap, Bu, gelap. Masih gelap, Bu. Belum muncul, Bu. Masih blank. Halo? Aku muncul, Bu. Sudah muncul, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada. Ya, Bu. Astrid? Ya, Bu. Bu, maaf. Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya Ibu hilang, tapi Share screen-nya ada. ya. Kelempar lagi ya, Ibu ya. Halo Astrid, kembali lagi. Saya enggak? Masih ada, Bu. Terdengar? Udah. Dengaran, Bu. Udah kedengeran, Bu. Tapi tadi sempat kelempar ya, Bu ya? Keluar Zoom ya? Ya. Iya, kayaknya internetnya tidak bagus. Kalau begitu saya ganti dulu internetnya ya. Tethering aja. Bentar. Tapi sekarang udah bisa. Terdengar? Sudah, Ibu. Hanya putus-putus, Tethering Bu. aja deh. Internetnya saya mau Oke, akhirnya tethering aja deh, mungkin akan lebih ini. Loh, jadi bertambah kok ininya pesertanya? Ya. Ada Pak yang Dari, salah masuk kelas nggak? Pak Dari masuk, Bu. Ada Pak Takdir tuh. Bu. Ada Pak Takdir baru masuk, Ibu. Oh, memang Bu, maaf Bu, Takdir terlambat memang Bu. ketika sini. Iya Pak, Pak Ipan kan Maaf Bu, sitin aja. maaf tadi terlambat Bu, lagi di jalan soalnya baru dapat koneksi Bu. Perkenalkan dulu kalau begitu Pak Takdir. Oh Dari ya siap. Sulawesi dulu. Ya. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Takdir Daming dari Sulawesi Barat. Sekarang berdomisili di Makassar Bu. Lulusan dari Universitas Muslim Indonesia sama dengan beberapa teman yang ada di sini yang ambil riset 5 orang kayaknya Bu, sama saya dengan saya yang ambil riset. Ya, betul, Bu. Kegiatan sekarang ya masih pengawasan supervisi tenaga ahli di proyek Islamic Center di Kabupaten Bone Bu. Islamic Center ya. Ya Bu, betul Baik. Bu. Tadi kita sudah membahas RPS Pak Takdir, tapi nggak apa-apa nanti. Iya. Belum ke materi kok. Oh, siap Bu. Nanti berarti ini kuliah itu alumni UPI dan UMI saja ya. Iya Bu. Kolaborasi Bu. Siap Bu. Kolaborasi Bu. Dari 2 universitas. Ya, oke, ini sebagai penyegaran dulu aja dari hal yang paling apa itu
umum lah ya. Kenapa kita sebentar saya slideshow dulu. Oke, nggak usah. Nah, itu tadi saya memulai dulu lah, menyegarkan kembali begitu ya. Nah, ada pertanyaan yang mendasar. Mengapa harus penelitian gitu ya? Khususnya ya, makanya sekarang tuh agak ini juga kalau Mas Menteri akan menghapuskan atau membuat kebijakan bahwa S1 tidak lagi perlu skripsi atau tugas akhir. Kemudian S2, S3 tidak perlu lagi publikasi di jurnal begitu ya. Ya buat kami yang di perguruan tinggi begitu, ya itu problem begitu ya. Karena buat saya terutama skripsi itu kan ya komprehensif ya. Tesis juga komprehensif. Bagaimana setiap mahasiswa begitu kan sebagai prasyarat untuk lulus ya dia ya salah satu ini apa tuh tradisi ilmiah begitu yang membedakan begitu ya orang yang tanda petik dia kaum intelektual begitu ya ya menghasilkan karya ilmiah gitu. Karya ilmiah itu ya indikator yang paling ininya adalah dia bisa melakukan penelitian gitu. Saya terbayang gitu ya kalau semua proses pendidikan di level sarjana, magister dan doktoral, tradisi ilmiah dengan riset itu tidak perlu dilakukan. Loh, bagaimana kita membangun ya bangsa ini? Karena justru penyelesaian masalah begitu ya, baik kebijakan, permasalahan lingkungan dan sebagainya, ya dasarnya harus riset, dasarnya harus penelitian begitu. Harus ada kajian akademik seperti itu. Nah, saya ingin mengutip dari pemikiran yang paling mendasar ya terkait dengan fenomena atau dunia realitas begitu ya. Kenapa sih harus penelitian? Ini bukan terlalu jauh saya menariknya, tetapi memang kalau sudah di S2, S3 kan kita sudah lebih ke filosofis begitu ya. Jadi semua studi yang diikuti begitu kan itu harus punya dasar pemikiran dari hal yang paling fundamental. Saya mengutip Immanuel Kant begitu ya, yang menyatakan tentang ada dua jenis realitas begitu ya, yang kita jalani nih sebagai manusia. Pertama, dunia fenomena atau dunia rasional yang dialami melalui panca indera. Ini mungkin Pak Ivan kemarin di mata kuliah teori sudah saya sampaikan ya ini gitu ya. Karena ini paling mendasar. Dia sifatnya terbuka bagi penelitian ilmiah begitu ya. Dia terkait berbicara tentang dunia alami atau natural world gitu ya. Kemudian nalar, reason, argumentasi lah, alasan begitu. Nah, wilayah riset itu ya ini ada di dunia fenomena begitu. Tapi menurut Kant realitasnya memang tidak semuanya memang ada di dunia itu begitu. Ada dunia yang disebut noumena atau dunia yang tidak bersifat fisik atau non empiris. Tidak bisa didekati melalui pendekatan empiris gitu. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjangkaunya begitu. Nah, terutama mungkin salah satunya bagi kita yang beragama begitu ya, bahwa kehidupan itu tidak semuanya harus dibuktikan dengan logika. Betul nggak, Pak? Jadi ternyata menurut si Kant juga begitu, ya memang realitasnya dunia itu ada dua. Ada dunia yang rasional, nah ada dunia yang gitu ya. Ya bukan tidak rasional, supranatural dan sebagainya begitu. Dan ilmu pengetahuan tidak perlu menjangkau. Nah, penelitian ada di wilayah mana ya? Ada di wilayah dunia fenomena. Meskipun beberapa tahun yang lalu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar
itu apa berita ya, ada sebuah disertasi doktor yang dia risetnya tentang santet begitu ya. Jadi perdebatannya panjang gitu dari para profesor begitu. Jadi santet itu menurut Bapak Ibu masuk dunia fenomena atau dunia nomena? Nomena, Bu. Nomena ya. Jadi, nah kalau nomena menurut Sikan itu ilmu pengetahuan tidak bisa menjangkaunya karena tidak ada pembuktian ilmiah. Pembuktian ilmiah itu kan apa itu? Ya itu nanti pembuktian ilmiah itu adalah ya proses riset itu, ada prosedur penelitian, metode apa yang diinikan begitu ya. Tapi saya cuma tidak tahu akhirnya seperti apa, apakah selesai atau tidak itu disertasinya, tetapi ya dia ingin mengangkat riset menjadi sebuah kajian ilmiah begitu. Nah mungkin termasuk begini, mungkin ya kalau saya karena kuliah saya di Katolik Parahyangan ya, jadi Feng Shui itu jadi satu mata kuliah. Pada reasoning Feng Shui itu sebenarnya sama halnya dengan gitu ya kearifan lokal budaya kita, Sunda lah contohnya, atau mungkin di Sulawesi juga banyak hal gitu ya, baik dalam konteks arsitektur maupun non arsitektur begitu ya, secara tradisional begitu ya, orang tua dulu juga gitu sudah mewariskan pada kita semua banyak hal pengetahuan gitu ya. Jadi beda ya antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan gitu ya, informasi, hal-hal yang sifatnya tradisi yang tidak bisa dibuktikan dengan rasional misalnya ya, termasuk mungkin bukan mungkin sih, saya mengajar sejarah teori arsitektur juga, saya selalu menyampaikan ke mahasiswa-mahasiswa saya bahwa berarsitektur dari mulai awal mula arsitektur pramodern, prasejarah pramodern begitu tradisional, itu banyak hal yang memang perwujudan arsitekturnya ada begitu, tetapi ternyata produk arsitektur itu begitu terutama dari masyarakat tradisional gitu, reasoningnya begitu, prosesnya itu bukan hal-hal yang memenuhi misalnya prinsip desain begitu ya. Pokoknya ada yang kalau di prinsip rancangan itu kita mengenal ada glass box dan black box. Masih Jaringannya hilang, Bu. Suka duka juga ini kalau kuliah online. Betul sekali. Halo Bu. halo. Makanya saya tuh kalau Zoom lebih baik enak di rumah. Kalau di rumah internet saya selalu stabil. Iya, Bu. Aduh, maafkan ya ini bukan. Oke, kita lanjutkan. Saya tadi di awal saya menyampaikan bahwa saya pertemuan hanya sampai jam 10 atau lebih sedikit karena saya nyambung dengan kuliah S1 ya. Nah itu ya Bapak Ibu kenapa harus ada penelitian begitu ya. Jadi orang yang menyatakan skripsi atau riset itu tidak wajib, tidak perlu untuk sebuah proses pendidikan atau proses padahal disitulah justru melatih sesungguhnya begitu ya, bagaimana cara berpikir ilmiah begitu ya, dan apa itu dilatih gitu mahasiswa itu untuk ya karena memang di situ tantangan proses meneliti itu begitu kan, menentukan topik saja Pak begitu, merumuskan menuliskan topik saja kan itu harus dijelaskan. Salah satu indikator atau karakteristik rasional itu setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang dikatakan, setiap apa yang dituliskan itu memang harus punya argumentasi ilmiah gitu. Beda dengan tadi dunia nomena tadi, nggak perlu tuh ya banyak hal yang tidak dijelaskan secara
ilmiah secara rasional. Taruhlah di apa itu kampung-kampung adat ya. Kalau di Sunda itu ada kampung Naga, kampung Baduy. Nah nanti di Sulawesi tentu juga banyak kampung-kampung adat. Nah bagi kita yang arsitek, orang-orang yang apa punya background arsitektur, paham betul tuh bangunan-bangunan tradisional atau permukiman tradisional itu banyak nilai yang tanda petik begitu ya. Meskipun perwujudannya sebenarnya secara teknis bisa kita jelaskan begitu, tetapi proses perwujudannya kan mereka tidak menggunakan ilmu rasional dalam mendesain begitu ya. Selalu ada nilai simbolik di situ yang ya itu tidak perlu didebat begitu ya. Apa sih ininya, argumentasinya begitu apa? Pertanggungjawaban rasionalnya dalam proses desain, bagaimana metodenya gitu. Nah, beda seperti itu. Nah, manusia ini sebagai fenomena dia terikat pada hukum alam. Ya, jadi apa itu? Karena tadi disampaikan bahwa dunia fenomena itu dunia yang sangat rasional, segala sesuatu yang bisa diukur oleh panca indera, begitu ya. Itulah dunia. Makanya ya dan kita sangat sangat terikat karena kita ya hidup keseharian kita itulah fenomena. Tapi kita juga adalah sebagai manusia sebagai masuk pada dunia nomina karena kita juga memiliki jiwa begitu ya. Artinya segala sesuatu yang tidak semuanya harus dibuktikan dengan panca indera begitu. Nah, ada dua perspektif ya melihat sisi manusia itu. Pertama, dia pendekatan objektif gitu ya. Ini biasanya masuk kepada apa itu tanda petik aliran lah ya. Struktural dan behavioristik begitu. Kemudian ada pendekatan subjektif, fenomenologi begitu. Nah, inilah pendekatan objektif dan subjektif ini sebagai begitu cikal bakal atau hal yang mendasari dua pendekatan riset, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif dia adalah pendekatan yang sifatnya objektif. Gitu. Makanya pendekatan tanda petik filosofisnya begitu dia struktural dan behavioristik begitu ya. Nah, nanti akan saya lebih jelaskan ketika materi tentang kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang kualitatif dia pendekatannya lebih pada subjektif gitu atau fenomenologi gitu ya. Kalau dikaitkan dengan pergerakan begitu ya, perkembangan filsafat keilmuan begitu ya, kita mengenal misalnya dan begini, saya ingin kita mengingat kembali begitu ya, bahwa arsitektur itu bukan sesuatu yang atau bukan hanya melulu tentang teknis, tentang teknik membangun kan kita paham betul ya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu sekarang sudah banyak pengalaman di lapangan begitu ya. Desain itu fisik itu ujungnya begitu ya. Perwujudan fisik itu adalah akhir. Tapi prosesnya kita berangkat dari banyak hal begitu ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang sifatnya subjektif gitu. Dan itu biasanya yang kaitan dengan manusia, dengan psikologi itu banyak yang subjektif. Misalnya begini, tadi Pak siapa yang baru selesai, Pak Edi ya, yang selesai menyelesaikan proyek apa itu rumah tinggal misalnya, atau siapa ya Pak Edi? Iya Bu. Kalau klien kita begitu kan kita juga sama meskipun cuma rumah tinggal, apalagi rumah tinggalnya mungkin apa itu lingkup proyeknya besar begitu ya, kan berbicara tentang ownernya ya. Owner itu kan kita berbicara juga tentang selera, lifestyle, betul nggak? Nah itu kan hal-hal yang kita mesti paham bahwa di bagian di riset itu juga memang di tanda petik ada ininya,
ada fasilitasnya lah ya gitu. Nah itu kan hal-hal yang sifatnya subjektif. Ada fenomena tertentu begitu ya yang harus kita pelajari tentang karakter orang, tentang gaya hidupnya begitu. Sehingga seorang arsitek begitu ketika dia melakukan riset tentang kebutuhan manusia, tentang aktivitasnya, tentang seleranya, tentang gaya hidupnya begitu ya. Nah, arsitek itu dari studi itu begitu ya, dari riset itu gitu. Lalu mampu mengolah, menentukan metodenya seperti apa untuk kemudian menghasilkan sebuah rancangan begitu ya yang sesuai tadi dengan kebutuhan si owner begitu. Nah, jadi di arsitektur itu begitu, baik di mau riset arsitektur maupun merancang apa itu produk arsitektur gitu. Dua pendekatan ini yang objektif dan subjektif ini atau kuantitatif dan kualitatif yang merujuk pada itu gitu ya. Itu memang harus Bapak Ibu pahami begitu ya. Supaya apa itu secara ilmiah, secara keilmuan kita bisa menjelaskan, bisa mempertanggungjawabkan. Pendekatan objektif bertolak dari asumsi yang menyerupai ilmu pengetahuan alam begitu ya. Penjelasan logis empiris, hubungan antar perubah gitu ya, atau variabel, pengajuan hipotesis, kritiknya kurang humanistik gitu, bergantung mutlak pada pengamatan ilmiah atas perilaku luar. Itulah sebabnya sebenarnya riset itu memang awalnya penelitian gitu dalam percaturan sains ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan itu dimulainya penelitian itu pendekatannya kuantitatif, Pak. Karena penelitian awal yang dilakukan itu adalah penelitian terhadap alam begitu ya. Nah, belakangan begitu, makanya muncul ada ya beririsan berbarengan dengan terutama ya gerakan postmodernisme gitu ya. Artinya filsafat postmodernisme juga mulai di situ juga berkembang pendekatan kualitatif. Nah, para pemikir kualitatif ini menganggap begitu ya bahwa tidak semuanya fenomena khususnya gitu ya yang terkait dengan manusianya itu bisa diriset secara kuantitatif. Makanya ini yang menuliskan kurang humanistik terhadap pendekatan objektif ini adalah para pemikir kualitatif gitu ya. Nggak bisa semuanya dihitung dengan statistik gitu. Ya, termasuk pada riset arsitektur. Penelitian arsitektur justru banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif gitu, karena misalnya kita mengamati perilaku manusia begitu ya, dan banyak hal begitu. Itu tidak semuanya bisa diukur begitu, diukur dengan kuantitatif, dengan statistik gitu. Nah, sementara pendekatan subjektif bertolak dari ilmu sosial dan kemanusiaan atau humaniora. Penjelasan interpretatif dan kualitatif gitu menghubungkan substansi penelitian dengan perubahan sosial, mengkaji ciri-ciri entitas, umur, gender, budaya dan lain-lain. Lebih bersifat humanistik. Itu sebuah perbedaannya ya, perbedaan pendekatan objektif dan subjektif. Kenapa saya berangkat dari sini dulu ya, tadi termasuk realitas dunia seperti ini adalah cikal bakal pemikiran mengapa ada pendekatan kuantitatif, mengapa ada pendekatan kualitatif dalam sebuah riset ilmiah begitu ya. Nah, nanti minggu depan kita akan saya akan mengingatkan kembali seperti apa yang kuantitatif, seperti apa yang kualitatif begitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu belum lupa begitu ya. Saya hanya tinggal mengingatkan, menguatkan, lalu nanti mengimplementasikannya dalam sebuah rancangan proposal penelitian Bapak Ibu itu udah tinggal menerapkan begitu. Jadi saya tugasnya hanya mengingatkan saja. Barangkali ini nanti kita minggu depan aja ya, kirakan munculnya kualitatif dan kuantitatif. Saya kembali langsung ke sini saja. Membuat kerangka pemikiran penelitian. Nah, jadi minggu depan
jangan dulu ke pendahuluan lah. Yang penting minggu depan Bapak Ibu sudah punya topik. Kemarin diminta membuat itu kan apa itu? Sinopsis. Sudah ya. Buat sinopsis pas saat mau masuk ke sini sinopsis risetnya, tesisnya Belum, Bu. sana Belum, Bu. Belum, Belum, Bu. Bu. belum. Ya, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai dari harusnya sih sebenarnya pas mulai ke sini itu sudah terpikirkan saya nanti tesisnya mau apa. Jadi kuliah 2 tahun, setahun setengah cukup gitu kalau sudah punya rencana riset sambil kuliah sambil berjalan risetnya. Kalau begitu minggu depan semuanya sudah punya topik tesisnya. Siap, Bu. Jadi Siap. silakan jangan yang terlampau jauh dari aktivitas Bapak Ibu, dari proyek Bapak Ibu, gitu, dari pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Begitu justru ya kan riset itu, penelitian itu pertama kan kita harus berpikir tentang apa manfaat hasil riset itu, baik manfaat bagi kita, pekerjaan kita, begitu ya, bagi lingkungan, bagi orang lain, gitu. Jadi pikirkan manfaatnya. Jadi risetnya jangan yang terlampau ngawang-ngawang, karena apalagi nih kan Bapak Ibu nih praktisi gitu, tidak untuk menjadi tanda petik lah ya ilmuwan atau filsuf begitu, tetapi justru apa yang experience atau pengalaman sekarang di lapangan kemudian Bapak tangkap itu sebagai sebuah fenomena atau masalah begitu yang itu butuh penyelesaian melalui riset. Nah, itulah begitu yang Bapak Ibu lakukan gitu. Misalnya yang selama ini proyeknya banyaknya memang saya Bu banyak proyek rumah tinggal dan sebagainya. Mungkin selama perjalanan selama ini memiliki klien atau juga terkait dengan aspek sosial budaya dalam berbunyi, berarsitektur begitu. Oh, saya mau ke situ deh begitu ya, kajiannya terkait dengan yang selama ini saya jalani di proyek. Atau misalnya tadi yang sedang mengerjakan Islamic Center begitu. Ada nggak problem mendasar gitu ya yang perlu diriset di terkait dengan apa itu Islamic Center begitu. Artinya kan Bapak mesti fokus pada atau bukan fokus, mulai mengelaborasi tentang arsitektur Islam dan sebagainya gitu. Nah, mungkin itu. Jadi minggu depan kita ketemu, kita sudah mendiskusikan topik masing-masing dengan mungkin satu alinea mendeskripsikan tentang masalahnya apa terkait dengan topik itu atau fenomenanya apa terkait topik yang mau diangkat. Terbayang ya? Kenapa, Pak? Berapa topiknya, Bu? Boleh ada alternatif, Pak. Boleh. Jadi mungkin kalau Bapak masih belum yakin pada satu topik atau masih punya opsi, ya silakan, Pak. Tapi maksimal 3. Kalau terlalu banyak, itu justru malah nanti jadi tidak fokus, Pak. Jadi silakan fokuskan saja maksimal sekali hanya 3 topik dengan minimal satu alinea apa yang terkait apa masalah yang terkait dengan topik yang ingin Bapak Ibu usulkan itu. Ya, jadi setiap pertemuan kan kita mulai 8.40 nih, mungkin sampai 8.15 saya mengingatkan materi, menyampaikan materi. Setelahnya gitu ya, satu SKS-nya kita bahas. Kalau minggu depan kita berarti bahas topik dengan masalah yang melatar belakangi topik itu gitu. Meskipun hanya satu alinea saja dulu gitu. Belum penuh satu pendahuluan gitu. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu barangkali Bisa. itu Bisa, Bu, bisa. sudah terbayangkan Bisa, Bu. masing-masing sebenarnya Bu, Iya, ya. Bu. Bisa nggak ini mata gambaran kuliahnya, Bu? topik. Dikirim sama Bu Astrid, biar kita bisa, Bu. Gimana Pak Andi? Senda, Pak Andi Jainal? Ini Maksudnya materi perkuliahannya, Bu, mungkin bisa dikirim. kuliahnya, Halo? mungkin bisa terkirim, Bu. Dikirim sama Bu Astrid. Halo. Halo, Bu. halo? Ya. Kurang jelas Pak?
Mungkin bisa Bu. materi Ya, materi kuliahnya Bu. Oh, oke. Nanti Bapak saya upload semuanya di Spot ya. Cuma saya bagus. sekarang spotnya belum dapet karena setiap kali buka spot harus isi dulu evaluasi. Saya belum sempat isi evaluasi. Nanti materi saya kalaupun tidak diupload di Spot saya kirim via grup ya Bapak Iya, Ibu. Bu. Siap, Bu. Iya. Oke. Eh, Termasuk mungkin Pak Ipan masih bergabung kah? Pak Ipan? Oh, masih ya. Pak Ivan, mungkin untuk sharing nggak apa-apa Pak Ivan juga meskipun tidak berkewajiban menulis tugas untuk sharing setiap diskusi Pak Ivan boleh menyampaikan apa rencana riset untuk proyeknya nanti ya Pak Ivan ya, biar seru. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kita sampai ketemu Jumat depan dengan topik yang sudah direncanakan untuk risetnya. Jadi kalau kuliah ke S2 sudah membayangkan apa itu selesainya tepat waktu ya Pak. Sayanglah harus lebih dari 2 tahun. Risetnya harus sudah mulai dirancang. Baik, itu mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan pagi hari ini. Masih terdengar Astrid suara saya? Masih Bu. Masih Bu. Halo? Masih Bu. Jelas Bu, jelas. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih Alhamdulillah semuanya. Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Takdir, kapan kerja tugas ini di Makassar? Abang. Di bawah ini Kak, di bawah nih Kak. Halo. Lempar lagi Bu. Ya sudah. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih semuanya. Salam. Izin live ya. Salam kenal Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Salam kenal Pak. Nggak ada suaranya Pak Ivan. Mohon bimbingannya Pak. Senang Pak kenal Ivan, senior. suaranya nggak ada Pak Ivan. Suaranya nggak ada Pak Ivan. Pak Ivan suaranya nggak ada Pak. Halo Pak Ivan. Jelas nggak? Jelas, Ya jelas. udah jelas. Jelas Pak. Ya. Siap. Saya soalnya ini sambil ada kuliah juga. Udah lagi. Boleh nanti kita sharing-sharing. Bu ya. Baik Boleh, Pak. nanti sharing-sharing. Udah Kapan masuk di dikumpul? grup Pak. Mana? Udah masuk grup WA Kapan di sana, Kak. sana? Salam kenal Pak Ivan, saya Taufan dari Sulbar. Ya, Tovan. Salam kenal lagi. Kemarin kan udah ketemu. Iya, Pak. Ya, siap. Di Bali juga udah ketemu. Cuman mungkin lupa. 2021. Waktu acara ngedukung Kang Bugar. Oh, siap. Siap, Bugar jilid 2. Siap, bugar jilid 2 Kak. Sudah dibicarakan. Oh, siap. Saya sudah bicarakan dengan ketua, dengan Rahmat Kurnia,